Shalom, selamat pagi, berjumpa kembali dalam ibadah online anak Aleph Talk Kids Channel. Bagaimana kabar adik-adik hari ini semuanya? Kiranya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Bapa Yahweh semua ya. Pagi ini kita akan kembali beribadah melalui channel ini bersama dengan tante-tante dan kakak-kakak yang ada. Nah, semuanya semangat ya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yuk, kita dandan yang rapi dan ajak papa mama yuk untuk mendampingi adik-adik sekalian. Oh iya, ibadahnya jangan sambil tiduran ya. Jangan sambil makan atau main HP, ya. Walaupun jarak memisahkan kita, tapi Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Dan Tuhan Yesus melihat kita semua loh. Tuhan Yesus sangat senang melihat kita memuji Tuhan dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Semangat ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik semuanya. Haleluya. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Yeay. Nah, adik-adik semuanya sudah kangen ya ibadah anak. Nah, hari ini kita Pastinya, akan Tante. memulai ibadah anak, tetapi kita mau perkenalkan dulu dengan tim musik kita ya. Hari ini tim musik kita siapa aja Tante? Ada Kak Chandra. Terus Ada lagi Om Andre. ya. Dan satu lagi Satu siapa? lagi Rico. Ya, nah inilah tim musik kita dan kita akan memuji Bapak Yahweh dengan siapa Tante? Tante Rahma. Nah, juga Tante Yeni ya. Dan kita juga akan membawa teman-teman kita hari ini. Siapa ya Tante Ada ya? siapa saja ya Tante? Kita Yuk, undang aja kita undang yuk. bersama-sama Ya, yuk. Ayo Mari teman-teman. Shalom. Saya Amel. Saya Brandon. Saya Misael. Saya Davin. Saya Tiel. Hei, haleluya. Banyak teman-teman kita ya yang sudah berkumpul di tempat ini. Sebelum kita mau memulai ibadah hari ini, kita persiapkan hati kita untuk kita berdoa. Mari teman-teman yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tutup matanya, buka tangannya. Mari kita mulai berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Yeshua untuk pagi yang cerah ini ya Tuhan. Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini ya Bapa, untuk kami bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu ya Bapak Yahweh. Engkau memberkati kami semua yang ada di sini Tuhan. Engkau memberkati teman-teman kami yang ada di rumah Bapak Yahweh. Pimpin acara ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapak Yahweh, kami serahkan ibadah ini dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari teman-teman kita naikkan Shema Israel. Mari kita bangkit berdiri. Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Ehad
alam semesta. Amin. Teman-teman masih tetap semangat kan? Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri, kita akan memuji Bapa Yahweh. Hari ini kurasa bahagia. Teman-teman, hari ini kita akan belajar lagu Ibrani. Yuk sama-sama kita nyanyikan Huasher. Beatul anu haim lo yang ikan wal
masih bersuka cita kan? Haleluya. Kita akan menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yeshua. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yeshua Yahweh yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yeshua. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku padanya ku berharap, pada Yeshua Yahweh yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Teman-teman, kita sudah mendengarkan pujian. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan dan kita bisa menjadi pelakumu. Terima kasih Bapak Yahweh, dalam nama Tuhan Yesus Masiha kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Haleluya. Selamat berjumpa kembali dengan Om James di sini. Ya, di perayaan ibadah Aleph Tau Kids, ya. Nah, hari ini siapa yang tahu kita sedang merayakan hari raya apa? Ayo. Coba tebak. Hari raya apa? Iya, benar banget. Hari ini kita sedang merayakan hari raya Shavuot. Nah, tapi kalau orang-orang yang sekarang ini mereka tahu mereka merayakan hari raya Pentakosta. Nah, sekarang Om mau cerita nih. Ya, Om mau cerita nih asal usulnya hari raya Pentakosta. Siapa yang mau dengar? Oke, pintar. Sekarang duduk yang manis, ya. Semua lihat ke depan, ya. Semua lihat Om di sini. Om mau cerita. Oke, sudah siap ya? Nah, apa sih perayaan Shavuot itu?
Ayo, siapa yang tahu apa sih perayaan Shavuot itu? Perayaan Shavuot itu adalah sebuah peristiwa di mana Bapa Yahweh menurunkan Torahnya kepada bangsa Israel di atas gunung Sinai. Ya, di atas gunung apa? Sinai. Ya. Nah, gimana sih ceritanya? Gimana sih ceritanya Shavuot itu? Nah, begini adik-adik. Ketika bangsa Israel sudah berhasil keluar dari Mesir, maka Bapa Yahweh menuntun mereka melewati padang gurun. Nah, setelah berbulan-bulan mereka ada di padang gurun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah suatu hari Bapa Yahweh membuat perjanjian dengan bangsa Israel. Nah, karena Bapa Yahweh sangat mengasihi bangsa Israel, Bapa Yahweh ingin supaya bangsa Israel itu hidup dalam kebenaran. Karena selama ini bangsa Israel itu hidupnya enggak benar. Karena Bapa Yahweh sayang sama bangsa Israel, jadi Bapa Yahweh ingin buat perjanjian dengan bangsa Israel. Nah, Bapa Yahweh kepingin supaya orang-orang Israel hidupnya benar. Kalau hidupnya benar, Bapa Yahweh sayang sama bangsa Israel. Nah, apa yang terjadi kemudian? Kemudian Bapa Yahweh menyuruh seseorang yang bernama Moshe. Ya, namanya siapa? Moshe. Nah, Bapa Yahweh menyuruh Moshe untuk naik ke Gunung Sinai. Nah, adik-adik tahu enggak? Ternyata Gunung Sinai itu tinggi sekali. Tinggi sekali. Ya. Nah, saking tingginya itu sampai katanya orang-orang langitnya itu terasa pendek. Kenapa? Karena gunungnya tinggi sekali. Nah, mau ngapain ya si Mose di atas Gunung Sinai? Mau ngapain ya kira-kira ya adik-adik ya? Ternyata si Mose disuruh oleh Bapa Yahweh naik ke Gunung Sinai buat ketemu Bapa Yahweh. Ya. Nah, setelah Mose bertemu dengan Bapa Yahweh, ya, lewat apa? Lewat api yang besar. Jadi Bapa Yahweh waktu itu menunjukkan dirinya dalam bentuk api yang besar, ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Bapa Yahweh? Bapa Yahweh menulis 10 perintah. Nah, Bapa Yahweh menulis 10 perintah di atas dan itu yang menulis Bapa Yahweh sendiri loh, bukan tangannya Mose, tapi tangannya Bapa Yahweh sendiri. Nah, setelah Bapa Yahweh menulis 10 perintah di atas 2 loh batu, kemudian 2 loh batu itu dibawa Mose turun dari Gunung Sinai. Nah, ternyata adik-adik 10 perintah yang ditulis oleh Bapa Yahweh itu yang disebut sebagai tanda perjanjian antara umat Israel dengan Bapa Yahweh. Nah, adik-adik, apa sih isinya 10 perintah yang ditulis oleh Bapa Yahweh itu? Siapa yang tahu? Hayo. Om kasih alamatnya ya. Om kasih alamatnya tuh, kasih clue-nya ya. Clue-nya ada di adik-adik baca di Keluaran pasal 20 ya. Nah, isinya adalah 1. Tuhan bilang, jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di langit
di atas atau apapun yang ada di bumi, di bawah atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan bersujud kepada mereka dan jangan melayani mereka, karena akulah Yahweh Elohimmu, Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapak kepada anak-anak, kepada generasi yang ketiga dan kepada yang keempat, kepada mereka yang membenci aku. 3. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk kesia-siaan. Enggak boleh loh. Jadi kita tidak boleh memanggil atau menyebut nama Bapa Yahweh kalau pas lagi guyon-guyonan. Ya, enggak boleh ya. Jadi nama Bapa Yahweh itu boleh kita panggil kalau kita pas apa? Lagi berdoa, lagi memuji Tuhan, ya. Makanya kalau memuji Tuhan tidak boleh guyonan, harus sungguh-sungguh, ya. Karena ini perintahnya Bapak Yahweh loh adik-adik, ya. 4. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. Jadi Tuhan mau supaya kita beribadah di hari Sabat. Ya. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di negeri yang Yahweh Elohimmu berikan kepadamu. Jadi Tuhan mau supaya kita menghormati orang tua kita, ya. Siapa di sini yang masih suka membantah-bantah sama orang tua? Hayo. Jangan ya, nggak boleh lagi ya. Kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Kita harus mentaati orang tua kita, ya. Supaya kita dikasih umur yang panjang sama Bapak Yahweh. Ya. Kemudian yang keenam, apa yang keenam? Jangan membunuh. Ya, tidak boleh membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Jangan mencuri loh adik-adik ya. Siapa di sini yang masih suka ngambil barang tanpa izin? Yang punya barang, ayo. Nggak boleh ya. Harus minta izin sama yang punya. Kalau adik-adik mengambil barang tapi tidak minta izin sama yang punya, itu namanya mencuri. Jadi mencuri itu berdosa. Ya. Kesembilan, jangan mengucapkan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Maksudnya apa? Tidak boleh berbohong. Ya, kalau berbohong itu namanya dosa. Nanti adik-adik tidak bisa dipercaya sama papa mamanya ya. Nah kemudian yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu atau budaknya, dan bla 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 bla. Maksudnya tidak boleh menginginkan barang milik orang lain, ya. Nanti lihat mainannya temennya, kok bagus ya, aku kepingin diambil. Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh ya. Itu juga namanya mencuri. Ya, tidak boleh. Nah, kenapa Bapak Yahweh ya menulis 10 perintah buat bangsa Israel? Hayo. Kenapa ya? Supaya bangsa Israel itu hidupnya bisa teratur. Adik-adik tahu enggak? Kalau hidup kita itu tidak teratur, wah, pasti nanti berantakan. Coba bayangin. Kalau seumpama ini kita ada di jalan, terus jalanan itu tidak ada yang mengatur. Wah, bayangin
Umpama nih, adik-adik mau jalan seenaknya sendiri. Pokoknya aku jalan, wing, 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 wing. Tiba-tiba dari arah yang berlawanan juga ada mobil yang lewat, wing, 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 wing. Nggak ada yang mau mengalah, tidak ada yang mau teratur. Akhirnya apa? Jadinya apa? Tabrakan. Bayangin kalau tabrakan itu, ya, kendaraan yang kita pakai rusak, badan kita juga sakit semua. Bahkan kalau tabrakannya bisa parah, bisa masuk rumah sakit loh. Nah, itulah sebabnya kita perlu hidup teratur. Nah, itulah sebabnya Bapak Yahweh mau kepingin supaya orang Israel hidupnya teratur. Ya, kalau kita hidupnya teratur, pasti hidup kita itu diberkati adik-adik. Nah, dengan adanya 10 perintah ya yang Tuhan berikan kepada orang Israel, tujuannya adalah supaya orang Israel hidupnya jadi benar. Yang tadinya suka mencuri, Tuhan bilang, jangan mencuri. Oh iya, nggak jadi mencuri ya. Nah, akhirnya hidupnya apa? Jadi menyenangkan hatinya Bapa Yahweh. Nah, sejak saat itu, sejak Torah itu diturunkan ya, lewat 10 perintah Elohim, sejak saat itu bangsa Israel jadi tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Tadinya, mencuri itu enggak apa-apa kok, enggak apa-apa kalau enggak ketahuan. Tapi setelah Bapak Yahweh memberitahu tidak boleh mencuri, ya mereka, ya udah deh, enggak boleh mencuri, enggak jadi mencuri, ya. Nah, beratus-ratus tahun kemudian setelah Tuhan Yesua datang ke dunia, kemudian Tuhan Yesua disalib, kemudian Tuhan Yesua mati dan bangkit. Nah, ketika Tuhan Yesua mau naik ke Samayim, Tuhan Yesua berpesan sama murid-muridnya bahwa Tuhan Yesua akan meminta kepada Bapa Yahweh untuk mencurahkan Roh Kudus sebagai penolong. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke Samayim, maka apa yang dilakukan murid-muridnya? Ternyata murid-murid Tuhan Yesus itu menunggu janjinya Tuhan Yesus. Ya, murid-murid percaya bahwa tidak lama lagi Roh Kudus itu akan diberikan kepada murid-murid sebagai roh yang membimbing, roh yang melindungi. Nah, pada hari ke-50 ya, setelah Tuhan Yesus bangkit ya dan naik ke Samayim, para murid-murid berkumpul di atas loteng Yerusalem. Seru ya, seru loh, mereka berkumpul memuji Tuhan sama-sama seperti yang kita lakukan tadi, memuji Tuhan. Adik-adik seneng gak tadi memuji Tuhan? Seneng ya? Nah sama murid-muridnya Tuhan Yesus juga berkumpul di atas loteng Yerusalem. Mereka beribadah dengan sungguh-sungguh, mereka menyanyi, mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi saat itu adalah tiba-tiba Bapa Yahweh mencurahkan Roh Kudusnya. Dan firman Tuhan bilang, ketika Roh Kudus itu turun, itu seperti lidah-lidah api adik-adik. Wow, keren ya. Keren ya. Ada seperti lidah-lidah api yang ada di atas kepala mereka. Nah, pada saat lidah-lidah api itu ada di atas kepala mereka, mereka dipenuhi Roh Kudus. Ya, murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus.
Sehingga apa yang terjadi adik-adik? Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka terbakar, maksudnya bukan terbakar badannya ya, terbakar semangatnya. Wah, mereka bisa bangkit adik-adik, dan apa yang terjadi? Mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain. Contohnya begini, mereka itu orang-orang Israel. Kalau orang-orang Israel itu bahasanya adalah bahasa Ibrani. Nah, karena mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka menginjilin orang-orang di luar, mereka akhirnya bisa bahasa yang tadinya mereka nggak bisa, mereka bisa bahasa. Contohnya, tadinya mereka cuma tahu bahasa Ibrani, mereka bisa bahasa Mandarin. Ya, karena Roh Kudus mereka bisa bahasa Mandarin. Gitu ya. Terus bisa bahasa apa lagi? Mungkin bisa bahasa Indonesia loh adik-adik ya. Mereka bisa bahasa Indonesia bilang begini, hai orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, bertobat kalian semua karena Tuhan Yesus segera datang. Wah, akhirnya orang-orang di luar Israel mereka bisa tahu, oh ternyata ada juru selamat yang namanya Tuhan Yesus. Nah, itulah hari yang disebut sebagai hari Pentakosta. Yaitu hari di mana Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid dan murid-murid menginjili orang-orang yang di luar Israel. Nah, itu ceritanya adik-adik. Sekarang, jadi adik-adik, hari raya Pentakosta itu adalah sebenarnya penggenapan dari hari Syafuot. Hari raya Syafuot. Nah, di mana orang-orang Israel dulu menerima Torah yang ditulis di atas batu, tetapi di dalam perjanjian yang baru setelah digenapi di dalam hari raya Pentakosta, maka Torah itu bukan lagi diterima di atas dua loh batu, tetapi Torah itu dikirimkan lewat Roh Kudus masuk di dalam hati kita, ya. Jadi kalau dulu pada zaman orang-orang Israel ada di padang gurun, Torahnya ditulis di mana? Di atas dua loh batu. Tetapi pada hari raya Pentakosta, Torahnya bukan lagi ditulis di atas dua loh batu, tapi Torahnya ditulis di dalam mana? Di dalam hati kita. Siapa yang menulis? Yang menulis adalah Roh Kudus. Jadi karena ada Torah di dalam hati kita, berarti ada Roh Kudus di dalam hati kita. Kalau di dalam hati kita ada Roh Kudus, berarti ada Torahnya Bapa Yahweh, berarti hidup kita juga harus hidup sesuai dengan apa? Torahnya Bapa Yahweh. Siapa di sini yang percaya kalau dalam dirinya ada Roh Kudus? Pinter ya. Nah, kalau kita percaya dalam hati kita ada Roh Kudus, nih berarti ada Torahnya Bapa Yahweh kan? Torahnya Bapa Yahweh itu bilang apa? Tadi, jangan suka mencuri, ya kan? Jangan berbohong, hormati orang tua. Nah, berarti kalau kita percaya di dalam hati kita ada Roh Kudus, ada Torahnya Bapa Yahweh, berarti kita nggak suka ngambekan, ya kan? Kita nggak suka dendam, kita nggak suka marah. Siapa yang suka marah-marah? Nggak ada ya, karena di dalam hatinya kita semua ada Roh Kudus ya.
sayang sama orang tua itu. Jadi terus apalagi? Nggak suka berbohong. Terus nggak suka berantem. Ya kan? Kenapa nggak suka berantem? Karena di dalam dirinya, di dalam hatinya ada Roh Kudus. Begitu kepingin berantem, Roh Kudus ingatkan, jangan suka berantem loh. Karena Tuhan gak suka, gitu. Bapak Yahweh gak suka. Langsung iya ya, jadi gak suka berantem dah gitu. Ya, nah jadi saat ini kalau dalam hati kita ada Roh Kudus, berarti kita juga pasti sayang sama Bapak Yahweh. Siapa yang sayang sama Bapak Yahweh? Kita juga pasti sayang sama orang tua kita. Siapa yang sayang sama orang tua kita? Nah, berarti sekarang ini kita mau hidup lebih sungguh-sungguh lagi ya. Karena di dalam hati kita ada apa? Ada Torahnya Bapak Yahweh. Siapa yang percaya di dalam hatinya ada Torahnya Bapak Yahweh? Iya, sekarang yang percaya bangkit berdiri. Ya. Sekarang Om mau berdoa buat kalian semua di sini dan buat adik-adik yang ada di rumah supaya Roh Kudus terus tinggal di dalam hati kita. Torahnya Bapak Yahweh tinggal di dalam hati kita sehingga kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menyenangkan hatinya Tuhan. Mau adik-adik? Siapa yang mau? Ayo, sekarang semuanya bergandengan tangan, membentuk lingkaran. Ya, membentuk lingkaran. Ya, oke. Sini, Om di tengah, ya. Yuk. Sekarang sini, di sini. Lingkarannya besar ya. Lingkaran besar. Lingkaran besar. Nah, ayo siapa? Nah, yuk gandengan. Oke, semua tutup mata. Tidak ada lagi yang guyonan, ya. Om mau berdoa buat kalian supaya Roh Kudus tetap tinggal di dalam hati kita dan kita menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh buat firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami semua bersukacita Bapa karena kami percaya Roh Kudus Engkau hadir bersama dengan kami saat ini. Dan kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Bapa. Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Engkau tahu mereka adalah generasi masa depan kami. Engkau membuat masa depan mereka Tuhan menjadi cerah Bapa. Engkau memberkati kehidupan mereka semua yang ada di tempat ini Tuhan. Dan mereka yang ada di rumah mereka masing-masing Bapa. Mereka yang mengikuti acara perayaan Syafuot ini Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus, biarlah Engkau tinggal di dalam hati mereka. Dan membuat mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang benar, anak-anak yang menyukakan hati-Mu Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini Tuhan kami mau berjanji, Bapak Yahweh kami mau hidup secara benar di hadapan-Mu Bapak. Bapak Yahweh memberkati mereka semua. Memberkati mereka dengan hikmat akal budi yang daripada Bapa Yahweh. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang hebat. Orang-orang yang memiliki prestasi di sekolah mereka. Mereka menjadi pemimpin di komunitas mereka Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh. Dan kami percaya Tuhan, mereka adalah orang-orang pilihan-Mu Bapa. Mereka adalah orang-orang yang Kau persiapkan Tuhan. Untuk menjadi orang-orang pemimpin-pemimpin yang hebat di masa depan. Terima kasih Bapa Yahweh. Memberkati ibadah perayaan pada hari ini Bapa. Biarlah nama Bapa Yahweh semakin dipermuliakan karena Engkau tinggal di dalam hati kami Bapa. Biarlah Engkau menjadi Raja bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi Bapa Yahweh. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach
kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang saatnya saya memberikan ayat emas dalam kitab Mazmur 1 ayat 2. Namun kesukaannya hanya pada Torah Yahweh, dan dia merenungkan Torahnya siang dan malam. Saya ulangi sekali lagi ya. Dalam kitab Mazmur 1 ayat 2. Namun kesukaannya hanya pada Torah Yahweh, dan dia merenungkan Torahnya pada siang dan malam. Demikian ayat emas hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Adik-adik, serukan ibadah hari ini. Haleluya, luar biasa ya. Sebelum kita tutup ibadah, kita mau berdoa bersama-sama. Yuk, kita persiapkan hati kita untuk kita bersama-sama berdoa. Haleluya. Maha besar ya Bapa Yahweh, terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini ya Bapa Yahweh. Engkau lancarkan Tuhan untuk setiap kami ya Tuhan beribadah Safuot pada hari ini ya Bapa Yahweh. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami terima ya Bapa Yahweh. Engkau jadikan kami ya Tuhan anak-anak yang takut akan Engkau untuk melakukan semua firman-Mu ya Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa Yahweh, kami berdoa untuk anak-anak yang ada di rumah ya Bapa Yahweh. Engkau memberkati mereka semua ya Bapa. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan untuk mereka selalu bersama-sama memuji, memuliakan-Mu ya Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa Yahweh, dalam nama Tuhan Yeshua Masiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik jangan lupa ya, tetap beribadah online. Sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan di channel Aleph Tokit. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Senang sekali ya kita sudah beribadah bersama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Wah, Tuhan Yesus juga senang loh melihat adik-adik semua semangat dalam memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya pasti diberkati kan hari ini? Iya. Walaupun ibadah kita secara online diadakan 1 minggu sekali, tapi adik-adik harus tetap rajin berdoa ya. Juga rajin baca kitab suci setiap hari supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Baiklah, sampai jumpa minggu depan tetap di channel Aleph Talk Kids dengan ibadah yang lebih seru lagi. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Bapak Yahweh memberkati.